Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah partai yang sangat menarik. Partai yang mengajarkan bagaimana cara mengeksploitasi peta lemah, dimainkan pada kejuaraan dunia Candidates tahun 2020-2021 yang mempertemukan antara Anies Giri dari Belanda versus Wang Hao dari China. Partai ini berlangsung pada tanggal 20 April tahun 2021 di Yekaterinburg, Rusia. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Bermain sebagai putih, Anies Giri memulai permainan dengan D4. Wang Hao membalas kuda F6, C4, E6 membuka jalur pengembangan gajah. Anies melanjutkan kuda F3 dan Wang Hao D5. Kemudian G3 mempersiapkan fianchetto gajah ke G2. Gajah E7 sebuah langkah alami pengembangan gajah yang mempersiapkan rokade. Gajah G2 persiapan rokade, lalu kedua pemain sama-sama melakukan rokade. Wang Hao memulai pertukaran pertama, pion pukul pion, menteri C2 menyerang pion, lalu hitam A6. Idenya adalah jika menteri mengambil, maka hitam dapat bermain B5 mengancam menteri, dan selanjutnya dapat memainkan gajah B7. Setelah itu, hitam memiliki perkembangan yang cepat dengan kuda D7 dan pion C5. Oke, kita lanjutkan. Putih melanjutkan A4, mencegah hitam memainkan B5 dan hitam gajah D7, dan menteri Anies mengambil pion gratis. Wang Hao bermain gajah C6 dan Giri gajah F4, membatasi ruang gerak gajah hitam, karena bila gajah bergerak maka ada ancaman ke pion C7. Gajah ke D6, langkah menetralkan serangan putih. Dengan sangat cepat Giri memainkan kuda C3, gajah kali F4 dan G kali F4, memang memberikan double pion untuk putih. Tapi ini nampak tidak masalah dengan putih, karena dengan begitu putih masih memiliki struktur rantai pion yang cukup kuat dan memiliki kontrol peta E5 yang cukup kuat. Dan ditambah lagi lajur G menjadi terbuka dan kemungkinan bisa untuk lubang penyerangan. Hitam A5 dengan maksud mengosongkan peta untuk perkembangan kudanya. E3, kuda A6, kuda E5 menyerang gajah sebanyak 3 kali, dan Wang Hao merespon gajah pukul gajah dan raja mengambil. Kemudian C6 membuka diagonal untuk menterinya. Sampai di sini sebenarnya posisi struktur rantai pionnya cukup solid. Masalah posisi hitam adalah hitam hanya memiliki kekurangan ruang. H3 mengontrol peta G4 dan memberikan raja pilihan melangkah ke H2, dan ini jauh lebih aman daripada raja ini melangkah ke pojok atau H1. Wang Hao bermain menteri B6 mengancam pion B2, dan menteri Anies Giri mundur melindungi pion dan memberikan kesempatan kuda menempati ke peta C4. C5, Wang Hao menawarkan pertukaran pion pusat. Langkah ini sebenarnya memiliki konsekuensi besar, baiknya menghancurkan pion pusat putih, dan buruknya memberikan petak B5 dan juga membuka pusatnya. Giri lalu memainkan bentengnya ke dalam permainan, memperkuat pusat, dan C kali D4, dan benteng mengambil. Benteng A ke D8 mengadu benteng. Anies menerima pertukaran dan balik dipukul menteri. Dan sekali lagi Anies memainkan benteng satunya ke dalam permainan, menyerang menteri. Menteri A8 balik mengancam discover skak, dan raja putih bergeser. Raja menghindar dari discover skak. Kuda B4, menteri B5, langkah posisionil menempatkan menteri di posisi yang strategis. Kemudian hitam kuda B ke D5, kuda pukul kuda dan balik dipukul kuda. Benteng C1, H6, menteri D7 menekan kedua pion hitam
sehingga memaksa menteri dan benteng tertahan di tempatnya masing-masing, melakukan pembelaan ke pion. Kuda F6, menteri D6, G6, B3, H5, Raja H2, dan Raja ke G7. Kemudian menteri putih ke D4 memancarkan serangan sinar X ke raja, dan Wang Hao memainkan bentengnya ke D8 menyerang menteri, dan menteri pun mundur. Menteri B8, B4, A kali B4, dan benteng C4. Anies tidak segera mengambil pion ini dengan menterinya dan memilih mengambil dengan bentengnya, dengan maksud setelah benteng mengambil maka sekaligus menyerang pion B7, dan tentu saja targetnya adalah pion lemah F7. Ya, peta F7 merupakan peta terlemah hitam. Oke, kita lanjutkan. Hitam melanjutkan B3 dan menteri ke B4. Menteri hitam ke A7, benteng kali B3, dan menteri kali A4. Benteng kali B7 menyerang pion F7. Di posisi ini apabila hitam melindungi dengan bentengnya, maka putih dapat menjawab kuda D7. Lihat betapa posisi menteri putih ini sangat krusial dengan efek sinar X-nya. Oleh karena itu di partai aslinya Wang Hao menjalankan menterinya mundur ke E8 dengan maksud membackup pion F7. Anies lalu benteng ke A7, pengosongan peta untuk melanjutkan ditempati menteri. Kemudian hitam kuda D5, menteri B7 menyerang pion 3 kali. Lagi-lagi inilah peta terlemah hitam, dan memang tidak ada cara bagi hitam untuk menambah backup ke pionnya yang terancam. Kuda E4, kuda kali F7, dan dalam posisi ini Wang Hao menyatakan menyerah dengan posisi yang tertekan dan kalah posisi. Langkah terakhir memang hitam hanya kalah pion, tapi lambat laun ia tidak bisa menghindar dari kekalahan perwira. Apabila partai dilanjutkan dapat terjadi hitam Raja F6, dan hitam akan kalah perwira juga. Berikutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya benteng G7. Apabila A kali B2, maka benteng ke A7, B1, dan menteri kali B1 skakmat. Atau apabila hitam menjalankan C kali B2, maka menteri ke H8, B1 menjadi menteri, dan benteng ke G1 skakmat. Dan berikutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.